Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan kami ya. Walaupun mungkin ini perdana jumpa lagi ya. Ini di hari yang terakhir, di materi terakhir ya. Kita tiba di materi terakhir, yaitu materi tentang keaswajaan dan kepesantrenan. Dan jangan lupa, nanti akan ada penutupan matsama, yaitu dengan ditandai ada amanah atau mauidhah hasanah dari sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Ya, tapi sebelum itu nanti kita simak dulu penjelasan dari bapak-bapak guru yang ganteng-ganteng ini tentang materi terakhir pada hari ini. Ya. Nah, jangan lupa kami terus himbau kepada semuanya untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Semoga kita selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sebelum kita mulai saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Eka Siti Juleha selaku moderator pada hari ini, di mana ditemani dengan dua bapak guru, yaitu ada Pak Muzayyin Mabruri MAG dan Pak Arif ya, Pak Arif SPDI. Nah, nanti kita akan berbincang mengenai materi pada hari ini. Baik, langsung saja kita akan berbincang ya. Gimana Pak, saya sapaan akrabnya Pak Abuy ya. Jadi saya akan menyebut dengan sebutan Pak Abuy. Bibir saya kayaknya udah kaku kalau mau nyebut Pak Muzayyin. Kita lebih akrab dengan Pak Abuy. Oke, Pak Abuy bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Arif bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Asalkan terus patuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Materi kita pada hari ini yaitu tentang keaswajaan dan kepesantrenan. Mungkin saya lebih dahulu akan bertanya-tanya ke Pak Abuy ya mengenai keaswajaan. Mungkin untuk anak-anak peserta didik baru ini ada yang masih bertanya-tanya atau ada yang masih belum paham apa sih keaswajaan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Abuy. Ya, enggak Pak Abuy. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Para siswa dan siswi kalian, kita sering mendengar istilah aswaja. Apa sebenarnya aswaja itu? Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah sebuah golongan atau kumpulan orang yang dalam beribadah, bermuamalah atau bertingkah laku itu mengikuti ajaran yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Banyak ya golongan yang mengaku bahwa kami adalah Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kita kan sekolah di MTS itu gitu. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu salah satu organisasi ya, di bawah atau berpaham ajaran Sunnah wal Jamaah. Makanya NU punya karakteristik sendiri. Ya mungkin kenapa materi keaswajaan itu masuk pada matsama ya, karena itu adalah ciri khas kita sebagai warga NU ya, makanya harus paham apa itu aswaja. Ya, enggak dijelaskan. Ya itu tadi pengertian Sunnah wal Jamaah menjadi sekelompok orang yang ajarannya mengikuti ajaran yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah memprediksi bahwa umat Islam itu nanti akan terpecah, atau ini sekarang sudah terjadi ya, terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin itu pengertian
berjalan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi anak-anakku semuanya itu ya kira-kira gambaran bahwasanya Aswaja itu adalah singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di mana ajarannya itu semuanya merupakan ajaran-ajaran yang sudah pernah dilakukan atau diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Iya, oke. Mungkin apa nih kira-kira yang membedakan antara Ahlussunnah atau Aswaja dengan yang lain, atau singkatnya ciri-cirinya kira-kira seperti apa? Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah menurut ulama saya kasihkan saja ya. Ini hasil dari Muhammad NU. Jadi NU atau Nahdlatul Ulama itu membedakan bagian-bagian atau poin-poin dari kehidupan manusia. Misalnya yang pertama dalam hal ibadah. Nahdlatul Ulama dalam beribadah itu masalah keyakinan atau tauhid mengikuti Imam Al-Maturidi dengan Asy'ariyah. Misalnya kalau syariat itu mengikuti 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kemudian dalam akhlak itu mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ciri khas NU itu dari pemikiran atau fitrahnya. Nah itu karakternya disimpulkan ada lima macam. Yang pertama tawasutiyah, artinya moderat. Warga NU tidak mendukung salah satu aliran apapun. Harga NU ada di tengah-tengah. Musuh NU cuma satu, yaitu kezaliman. Ini tawasut. Yang kedua tasamuhiyah atau toleransi. NU tidak menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, tetap menganggap bahwa orang lain itu mungkin punya sisi kebenarannya, ya. Jadi tidak mengklaim bahwa kita lah yang paling benar. Makanya warga NU ciri khasnya tidak mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga faktor atau fikroh islahiyah, reformis, reformatif. Ini sesuai dengan prinsip NU al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdil aslah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil atau mencari atau bahkan menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Yang keempat tatawuriyah atau dinamis. Kita mengenal bahwa ulama-ulama termasuk itu kan banyak. Jadi ketika menentukan satu pendapat atau menetapkan satu hukum, warga itu tidak hanya berpaku pada satu ulama, tapi seluruh ulama itu diteliti pendapatnya dan dipilih mana yang terbaik. Yang kelima manhajiyah atau metodologis. Salah satu ciri pemikiran metodologis itu adanya keabsahan dalam NU dikenal dengan istilah sanad. Jadi ada tawasul atau mutasil ya, mutasil ajaran kita itu sampai ke Rasulullah SAW. Itu diantara karakter untuk ciri khas Nahdlatul Ulama. Ya, jadi itulah tadi pemaparan singkat mengenai keaswajaan beserta dengan ciri-cirinya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah ada di pondok, kemudian juga kita bisa belajar bareng, baik itu daring ataupun luring, akan lebih panjang lebar lagi ya Pak dijelaskan mengenai itu, karena kita terpaku dengan durasi, jadi otomatis tidak bisa cerita panjang lebar, penjelasannya juga tidak bisa panjang lebar karena terbatas durasinya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abuy atas pemaparannya tentang keaswajaan. Mudah-mudahan ini anak-anak belum puas, biar nanti bisa tanya langsung ya kalau sudah ada di sini ataupun nanti pada saat pembelajaran. Karena di sini kita ketahui bersama
Di MTS NU Putri 3 ini ada materi tentang ke-NU-an yang pastinya nanti akan dipelajari lebih banyak lagi, apa itu aswaja, apa itu NU dan lain sebagainya. Ya, mungkin materi keaswajaannya kita cukupkan dulu. Kita beralih ke Pak Arif. Baik Pak Arif. Pak Arif di sini akan memaparkan tentang materi kepesantrenan. Ya Pak Arif ya. Kita tahu Buntet itu identik dengan pondok pesantrennya. Kebanyakan itu nama Buntet sudah besar, tapi ada mungkin beberapa di antara halayak ataupun khususnya ini para peserta didik yang baru itu belum tahu sejarah singkatnya Buntet itu sebenarnya seperti apa. Mungkin Pak Arif bisa sedikit menceritakan secara singkat saja kepada para peserta didik baru biar bisa diketahui bersama. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sebelum saya mulai menyampaikan secara singkat tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada seluruh peserta didik baru selamat datang di kawasan di lingkungan pondok pesantren. Lebih spesifik lagi, selamat datang di madrasah kita tercinta, yaitu Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Putri Pondok Pesantren. Seperti yang kita ketahui bersama Bu Eka dan Pak Abi, bahwasanya Pondok Pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin kalau dilihat dari tahun berdirinya, Pondok Pesantren ini termasuk salah satu di antara pondok pesantren tertua yang ada di Indonesia. Karena Pondok Buntet ini didirikan pada abad 18 Masehi, tepatnya itu pada tahun 1758 Masehi. Kalau dihitung itu sekarang usianya sudah 263 tahun, hampir 3 abad, sekitar 30 tahun lagi. Kemudian Pondok Buntet Pesantren ini awal mula didirikan oleh seorang tokoh ulama kiai yang bernama Mbah Mukoyim. Beliau ini tadinya adalah statusnya sebagai seorang mufti di Kesultanan Cirebon. Mungkin kalau dibahasakan dengan sekarang itu penasehat spiritual atau pengajar keagamaan. Ya. Karena satu dan lain hal, Mbah Mukoyim merasa bahwa beliau ini tidak cocok tinggal di kawasan atau di lingkungan keraton. Ya. Ditambah lagi pada saat itu pihak keraton itu bekerja sama dengan penjajah Belanda, sehingga Mbah Mukoyim memutuskan untuk keluar dan meninggalkan lingkungan keraton Cirebon dan lebih mendalami pendidikan agama. Dalam hal ini yaitu mendirikan pondok pesantren. Setelah Mbah Mukoyim ini keluar dari lingkungan keraton Kesultanan Cirebon, beliau sampai di suatu tempat yang namanya Dawan Sewa. Ya. Di situ beliau mendirikan tempat atau padepokan atau mungkin kalau sekarang itu adalah tajuk dalam rangka dengan tujuan utama untuk mendirikan sebuah pondok. Seiring berjalannya waktu, karena beliau ketika meninggalkan keraton itu juga sambil kejar-kejar Belanda, akhirnya beliau pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan sampai larinya itu ke daerah Moga di Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Kemudian itu juga beliau tetap sambil mensiarkan agama Islam, sambil mengajarkan ilmu kepada masyarakat yang beliau singgahi di situ. Sampai dengan meninggalnya beliau itu di daerah Karangsembu. Sekarang Pondok Buntet Pesantren yang sekarang ini ya itu berlokasi sekitar 1 km dari tempat awal Mbah Mukoyim mendirikan pondok, sekitar 1 km. Sekarang
di pondok pesantren ini generasi yang sekarang itu ada lebih dari 50 pondok pesantren. Jadi kalau namanya itu satu yaitu pondok pesantren, tetapi di dalamnya ada puluhan pondok pesantren dengan pengasuh dan guru yang berbeda-beda. Sekarang jumlah santrinya itu kurang lebih sekitar ada 7.000-an santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat sendiri, Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa itu ada. Ini bisa kita saksikan bersama ya anak-anakku sekalian. Makanya kebanyakan memang ketika datang ke Butet, bayangan mereka itu adalah pondok pesantren yang gerbangnya satu, gedungnya di situ-situ aja. Nah, jadi ini untuk gambaran semuanya saja bahwasanya karena ini adalah salah satu pondok tertua di mana pengasuhnya juga banyak ya di sini, akhirnya pondoknya jadi banyak, tapi dalam satu kawasan dan dalam satu lingkungan, juga dalam satu naungan, yaitu naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Butet Pesantren. Di samping itu juga lingkungan pondok pesantren ini menyatu dengan masyarakat sekitar, jadi membaur, tidak ada pagar atau sekat antara pondok dengan jadi ada kelebihannya juga. Santri bukan hanya sosialisasi bersama dengan sesama santri, tapi juga bisa bersosialisasi dengan penduduk, dengan warga sekitar. Oke. Lalu kalau kan karena ini yang kita sedang ajak bicara itu adalah santri baru ya Pak ya, peserta didik baru, otomatis santri baru yang di lingkungan mungkin ada yang sudah pernah mondok, tapi saya yakin lebih banyak yang baru pertama kali mondok. Kira-kira barangkali Pak Arif bisa memberikan gambaran bagaimana sih kehidupan sehari-hari dari seorang santri? Seorang santri ketika mondok di pondok pesantren, di samping memang tujuan utamanya adalah tetap untuk menuntut ilmu, di samping itu juga seorang santri itu ketika hidup di pondok pesantren dimanapun pondoknya itu dilatih untuk mandiri, hidup mandiri, mulai dari mencuci, kemudian menjemur, mensetrika, dan kehidupan lain-lain. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa pondok pesantren itu kawasannya menyatu dengan keluarga sekitar. Nah, nantinya santri juga itu dilatih bagaimana nanti untuk bersosialisasi, bergaul dengan masyarakat sekitar. Karena nantinya setelah selesai pondok itu santri itu sudah terbiasa akan terjun di masyarakat dengan keberagaman yang bermacam-macam, dan termasuk di lingkungan pondoknya juga kan masyarakatnya bermacam-macam. Jadi nantinya di situ sudah terbiasa bergaul, sudah terbiasa berteman. Bahkan dengan sesama teman pondoknya pun itu juga merupakan suatu latihan tersendiri supaya bisa bagaimana menghadapi temannya, bagaimana bersosialisasi dengan temannya, bagaimana bergaul dengan teman. Itu merupakan modal untuk nanti ketika santri ini setelah selesai mondok di pondok kemudian terjun ke masyarakat. Kemudian santri itu kehidupan sehari-harinya sebagaimana khasnya santri ya, diantaranya tetap menuntut ilmu yaitu ngaji. Karena di pondok-pondok ini terdiri dari puluhan pondok, banyak sampai kurang lebih ada 50 pondok, sehingga ngaji itu tidak mesti harus sama. Ada yang ngajinya itu hanya di pondoknya sendiri, ada yang bisa ngajinya ke kiai atau masuk pondok yang lain, tergantung dari kehidupan pondoknya masing-masing. Kemudian kalau kita berbicara tentang santri baru, biasanya itu banyak cerita seru tentang santri baru. Di antaranya kalau santri baru itu biasanya ketika datang itu ke pondoknya masuk orang tua. Kemudian ya, ketika orang tuanya mau pulang, biasanya itu kalau santri baru ada dramanya.
termasuk kebetulan saya sendiri juga pernah waktu mondok itu ketika diantar sama orang tua dan orang tua itu mau pulang ke rumah lagi setelah menyuapkan saya kegiatannya, itu saya juga mau nangis. Jadi baru mau ya, baru belum ya. Alhamdulillahnya nggak sampai sampai pulang. Kayaknya cuma di sini doang cerita begitu, padahal akhirnya nangis nggak tahu deh. Maka dari itu ketika saya tanya ke santri-santri Buntet, nangis nggak ketika orang tuanya pulang? Ada yang jauh nangis berapa hari, berapa lama, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Ya saya senyum-senyum sendiri saja karena saya juga ngalamin ketika mondok dulu pernah mengalami hari yang pulang itu saya hampir nangis. Ya. Kemudian karena di sini dengan kehidupan yang serba baru, maka ya banyak cerita seru. Di antaranya santri yang belum terbiasa pakai sarung. Oh, ya. Terkesannya masih belum rapi, tapi ya memang itu proses ya. Nanti semakin lama semakin terbiasa memakai sarung dan bisa rapi. Dan kelebihan di pondok pesantren itu di samping diajarkan tentang ilmu, di pondok pesantren juga diajarkan tentang akhlak atau etik atau sopan santun, terutama terhadap guru. Di sini di pondok pesantren santri itu dididik bagaimana untuk bersikap atau berakhlak terhadap seorang guru. Meskipun guru itu tidak mengajar di tempat dia menuntut ilmu, tapi di Buntet ini kami menyatakan bahwa seluruh guru, seluruh pengasuh, seluruh nyai yang ada di pondok pesantren ini adalah gurunya santri Buntet. Orang-orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren itu adalah santri Buntet. Kebetulan ya, ada yang segala aktivitasnya itu dilakukan di pondok-pondok tertentu, tapi intinya adalah satu, bahwa kalian semua, kita semua adalah santri pondok pesantren. Seluruh guru, kiai atau kiai yang mengajar di tempat lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren itu adalah semuanya kita semua. Artinya kita wajib menghormati beliau semua. Jadi ini untuk anak-anakku sekalian semuanya, seperti tadi yang dikatakan Pak Arif, bahwasannya yang disebut santri itu bukan hanya yang bermukim, ya bukan hanya yang bermukim di pondok-pondok pesantren, tapi juga untuk semua siswi yang belajar di Buntet pesantren itu juga termasuk santri di Buntet pesantren. Maka dari itu kami juga di sini titip sekali untuk semua peserta didik baru agar menjaga tata krama, sopan santun, agar dapat berperilaku baik kepada semuanya saja, kepada yang lebih tua, khususnya kepada guru, ya, kepada guru agar bisa berinteraksi secara sopan santun, ya. Karena kita semua kan pengen dapat ilmu yang manfaat. Ya, kalau pengen dapat ilmu yang manfaat, otomatis kita harus menghormati yang memberikan ilmunya agar ilmu itu bisa bermanfaat. Jadi sekali untuk anak-anakku sekalian peserta didik baru yang baru bergabung di MTSN Buntet pesantren ini, dan juga yang baru bermukim di pondok Buntet pesantren ini, agar dapat menjaga sikapnya untuk menjaga nama baik alma mater pondok, alma mater sekolah, dan juga nama besar dari Buntet pesantrennya itu sendiri. Begitu ya Pak? Ya, dan itu juga berlaku ketika santri ini berada di luar kawasan pendidikan. Apakah santri ini masih mondok, apakah sudah selesai, tetap dia juga harus menjaga adabnya. Karena bagaimanapun juga santri ini membawa nama baik pondok pesantren. Ya. Ya, jadi mungkin bisa disimak semuanya ya, mudah-mudahan semuanya bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan juga Pak Abuy pada materi tentang kepesantrenan dan keaswajaan kali ini. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Abuy atau Pak Arif? Sudah cukup? Ya. Mungkin materi
materi pada hari terakhir ini cukup sampai di sini. Jangan lupa ya peserta didik semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Like, komen, dan subscribe. Nah, komennya kalian isi dengan nama lengkap ya, supaya nanti kalian bisa terdaftar di sini, ikut, sudah diketahui ikut. Jadi sebagai daftar hadirnya adalah kalian menuliskan komen dan menuliskan nama lengkapnya pada deskripsi. Oke, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Jangan lupa sekali lagi saksikan nanti penutupan masalah yang akan diisi oleh sesepuh Pondok Buntut Pesantren Cirebon, ya, amanah atau mengindok hasilnya dari sesepuh Pondok Buntut Pesantren Cirebon. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan. Nahan perih dan cobaan, di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntut Pesantren Kiai Haji Salman Al-Farisi beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putri Kiai Haji Aris Nikmatullah, yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Putra Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ade Nasihul Umam, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sanawiyah Putri Nahdlatul Ulama Ibu Hajjah Hizbiyah, yang terhormat Kepala Sekolah Sanawiyah Putra 1 Bapak Kiai Haji Syaugi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Putra 2 Bapak Buldan Fauzi, serta para bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu, berkumpul bersama-sama dalam acara pengenalan para siswa-siswi, para santriwan-santriwati sebelum melaksanakan pelaksanaan kewajiban belajar mengajar di Pondok Pesantren Buntut. Pertama, saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum kepada calon-calon siswa-siswi Sanawiyah Putra-Putri Aliyah Putra-Putri di Pondok Buntut Pesantren. Dan itu merupakan satu keuntungan untuk kalian semua ketika kalian mesantren di Pondok Buntut. Dan pesannya adalah ketika kalian semua pesantren di Pondok Buntut Pesantren ini diniati dengan dua niat. Yang pertama adalah niat untuk melaksanakan satu kewajiban. Yang kedua adalah niat untuk menghilangkan kebodohan. Selanjutnya, bahwa orang belajar, orang sekolah, orang ngaji, itu utamanya adalah harus benar-benar rajin, benar-benar giat, benar-benar dimutola'ah, benar-benar dideres. Satu dawuh ulama yang menyampaikan bahwa ilmu itu akan menjadi naik, ilmu itu akan menjadi luhur, ilmu itu akan menjadi terhormat dengan catatan ilmu itu adalah dicari.
bukan ala ilmu bisaum, bukan ala ilmu bin nasab, bukan ilmu itu dicari dengan puasa, atau bahkan bukan ilmu itu karena nasabnya. Siapapun berkesempatan untuk mencapai satu derajat yang tinggi ketika seseorang mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas dalam Al-Quran menyampaikan bahwa orang yang bertakwa, beriman, dan berilmu, maka akan diangkat kedudukannya, maqam dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kepada anak-anak semua, anak-anak santri yang sekolah di sanawiyah, baik putra ataupun putri, yang di aliyah, baik putra ataupun putri, dengan semangat yang luar biasa, dengan kerajinan yang luar biasa, insya Allah akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkah, maslahat, dan manfaat dunia akhiratnya. Selamat belajar, selamat mengaji. Semoga kita semua dan juga para guru, bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah mendapatkan kesabaran, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian semua juga mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.